Edi di sini jadi terdakwa 1 ya, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4. Topinya dilepas. Saya mulai dengan bertanya kepada terdakwa 1. Siap. Kapan saudara terdakwa bergabung atau menjadi organik BAIS TNI? Siap. Pada bulan November 2025 Ji. Tanggalnya masih ingat saudara? Siap, tanggal 12 November Ji. Oh 12 ya? Siap. 12 November. Sebelumnya saudara terdakwa 1 berdinas di mana? Izin, saya di Artileri Marinir Surabaya. Marinir Surabaya. Siap. Waktu di Marinir Surabaya jabatan saudara apa? Siap, saya Bamin. Bamin. Siap. Pada saat saudara sudah bergabung dengan BAIS TNI, apa jabatan saudara? Siap, Bamin Siminlok, Denma BAIS TNI. Saat saudara bergabung dengan BAIS TNI dan jabatan sebagai Bamin Siminlok Denmam BAIS TNI, di mana saudara tinggal? Siap, saya tinggal di Mes Lantai 4 Denma BAIS TNI. Saudara tidak punya rumah di Jakarta? Siap, tidak punya Ji. Lantai 4. Ada berapa kamar, ada berapa ruang di mes lantai 4 itu? Siap, kalau ruang kamar transit itu ada 6, itu aja yang kami tempati. Saudara terdakwa tinggal dengan siapa di lantai 4 itu? Siap, saya satu kamar dengan terdakwa 2. Oke. Terkait dengan saudara terdakwa baik 1, 2, 3, 4 berada di ruang, terdakwa tahu yang menjadi pokok persoalan kenapa saudara terdakwa berada di pengadilan militer ini. Apakah saudara kenal dengan saudara AY? Kalau kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak. Siap. Jadi dari saya mana hanya saudara melalui media sosial. Mengetahui dari medsos ya? Siap. Apakah selain saudara Andri Yunus ada juga yang menjadi favorit terdakwa 1 yang selalu dilihat? Siap, tidak ada izin. Hanya saudara Andri Siap. Yunus. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andri Yunus di medsos? Siap, karena overacting. Bisa saudara jelaskan yang dimaksud overacting itu seperti apa? Siap, waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Di situlah arogan Andri Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Demikian. Apakah terdakwa saat itu berada di Hotel Fairmont? Siap, tidak. Saya melihat di video itu. Setelah saudara punya perasaan atau punya emosi yang terpendam kepada saudara Andri Yunus, selanjutnya apa yang saudara lakukan rentang waktu selama saudara dinas di BAIS ini? Siap, saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Kemudian saya menyampaikan ke terdakwa 2. Oke. Siap. Jadi kapan saudara terdakwa 1 ini memunculkan rasa tidak suka, memunculkan emosi kepada saudara
Andre Yunus kepada terdakwa 2 itu kapan pertama kali? Pas hari Senin tanggal 9 Maret, waktu itu kami berdua habis selesai sholat zuhur bersama di Masjid Al-Ikhlas. Berarti siang hari ya? Siap. Apa yang saudara terdakwa sampaikan kepada terdakwa 2? Saya menyampaikan bahwa saya merasa kesal melihat dalam video tersebut Andre Yunus bersifat arogansi, overacting, yang waktu itu di Hotel Fairmont dan tidak punya rasa sopan santun. Saya anggap itu menginjak harga diri TNI. Oke. Pada saat terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 2, bagaimana tanggapan terdakwa 2 saat itu yang tanggal 9? Siap. Waktu itu terdakwa 2 menyampaikan nanti kita bicarakan lagi di mes, itu aja. Oh, hanya nanti aja. Siap. Kemudian kami kembali ke ruang kerja masing-masing. Oke. Selanjutnya, setelah disampaikan kepada terdakwa 2, terus terdakwa 2 menyampaikan nanti saja dilanjutkan ke mes. Apakah ada lanjutan? Saudara terdakwa 1 dan terdakwa 2 itu membicarakan tentang sosok saudara Andre Yunus. Siap. Pada hari Selasa tidak ada, Jin. Hari Rabunya baru saya hari Rabu kembali. berarti tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 11 bulan apa ini? 11 Maret 2026. 2026. Siap. Di mana saudara terdakwa menyampaikannya kepada terdakwa 2? Waktu itu di mes di dalam kamar. Di mes. Siap. Jam berapa? Sekitar jam 19.45. 19.45. Siap, Jin. Selain dengan terdakwa 2, apakah pada tanggal 11 itu ada orang lain? Siap. Waktu itu sekitar pukul 20.00 datanglah terdakwa 3 dan 4 bertamu ke mes kami, Jin. Kemudian kami, karena ada tamu, kami buatkan kopi untuk ngobrol bareng. Kemudian pada saat terdakwa 3 dan 4 datang ke mes pada tanggal 11 Maret itu, apakah terdakwa 1 juga menyampaikan rasa kebencian kepada saudara Andries kepada terdakwa 3 dan 4? Siap, kami sampaikan, Jin. Seperti apa penyampaiannya? Kami sampaikan bahwa sambil saya menunjukkan video di Hotel Fairmont tersebut terhadap para terdakwa, kemudian kami menyampaikan bahwa saya ingin memukuli AY. Setelah itu ditanggapilah sama 3 terdakwa tersebut. Tanggapan dari terdakwa 3 seperti apa begitu terdakwa menyatakan saya ingin pukuli saudara Andre Yunus? Siap. Setelah terdakwa melihat video langsung tersebut merasa emosi. Kemudian terdakwa 2 menyampaikan jangan dipukulin, kita siram saja, itu aja. Jadi setelah disampaikan kepada ketiga rekan Siap. atau atasan dari terdakwa, Siap. dengan menunjukkan video saudara AY yang pada saat ada kegiatan di Hotel Fairmont, ketiganya ikut emosi. Siap. Kemudian terdakwa menyampaikan akan memukuli. Siap. Tetapi terdakwa 2 menyarankan jangan dipukuli. Siap. Tetapi diapakan? Disiram dengan cairan pembersih karat. Disiram dengan cairan pembersih karat. Siap. Pertanyaan saya terdakwa, apakah terdakwa mengetahui akibat apabila seseorang disiram dengan cairan pembersih karat? Siap, tidak mengetahui, Jin. Tidak mengetahui. Siap. Kenapa tidak bertanya kepada terdakwa 2, misalkan dan atau apa manggilnya terdakwa 2 waktu itu? Abang, Jin. Bang. Siap. Efeknya apa, Bang, kalau disiram dengan cairan ini, Bang? Misalkan. Ada nggak pertanyaan seperti Siap, itu? tidak ada, Jin. Tidak ada. Siap, tidak ada. Hanya mengiyakan. Siap, hanya mengiyakan. Kemudian ini kan pertemuan di tanggal 11. Siap. Apakah ada pertemuan lagi? Siap, tidak ada. Yang tanggal 12? Sorenya langsung berangkat itu. Sore langsung berangkat. Siap. Pada saat tanggal 11, masih di tanggal 11, apakah dari keempat terdakwa ini ada yang memerintah menyarankan atau mengusulkan teknisnya nanti begini? Siap, tidak ada. Tidak ada. Siap, tidak. Terus bagaimana ceritanya terdakwa 1 bisa berboncengan dengan terdakwa 2? Siap, waktu itu setelah saya sampaikan
terkait rencana saya mau memukuli, kemudian terdakwa 2 menyarankan untuk disiram. Ya. Kemudian karena kami terdakwa 1 dan 2 tidak punya kendaraan, sedangkan terdakwa 3 dan 4 mempunyai, kemudian terdakwa 3 meminjamkan kendaraan terhadap terdakwa 2. Disitulah saya berboncengan dengan terdakwa 2 langsung menuju Monas maupun ke Kontras. Kemudian dari arahan dari omongan terdakwa 3 sama dengan terdakwa 4 dari Monas menuju ke YLBHI. Nah, ini kan berarti ada tujuan atau ada sasaran yang akan dicapai. Ini contohnya begini nih. Siap. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 setelah dari Monas karena tidak ada menuju ke Kontras. Siap. Nah, ini siapa yang mengatur? Siapa yang menyuruh? Tidak ada yang mengatur, cuman naluri aja. Terus terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke YLBHI itu inisiatif siapa? Tidak ada inisiatif karena waktu saya mendapatkan informasi di media sosial bahwasanya AY hanya di sekitar Kontras dan YLBHI secara Monas. Itu aja. Karena ada informasi AY itu sering berada di 2 tempat itu. Siap. Makanya membagi 2 tempat. Siap. Nah, yang membagi itu siapa? Dari terdakwa 2 tidak membagi, hanya menyampaikan aja. Menyampaikan bagaimana penyampaiannya? Menyampaikan karena saya dengan terdakwa 2 tidak mempunyai kendaraan, akhirnya terdakwa 3 meminjamkan kendaraan. Ya udah, kamu nanti cari di Monas, kalau nggak ada ya udah nanti ke Kontras. Nah, yang menyampaikan itu siapa? Dari terdakwa 3. Terdakwa 3. Artinya ada penyampaian dari terdakwa 3. Monas nggak ketemu ke Kontras. Siap. Ya. Terus terdakwa 3 mungkin karena di Kontras terdakwa 1 dan 2 itu sudah diblok di sana, makanya YLBHI terdakwa 3 dan 4 memonitor. Iya kan, intinya itu memonitor kan tentang keberadaan saudara Andre Yunus. Mencari aja. Ya, Siap. mencari keberadaan, memonitor tempat. Siap. Kemudian pada saat tanggal 12, kapan saudara terdakwa beserta 3 terdakwa lainnya itu bergerak dari Bais? Dari sekitar pukul 16.30-an. Apakah semua bergerak dari Bais atau hanya terdakwa 1 dan 2 saja? Saya bersama terdakwa 2 berangkat duluan. Terdakwa 3 dan 4 bergerak dari mana? Menyusul dari Mas juga. Menyusul dari Siap. belakang. Oke. Sebelum berangkat, Siap. pada tanggal 11 kan terdakwa 2 sudah menyarankan untuk menggunakan cairan pembersih karat. Siap. Di mana cairan pembersih karat itu diambil? Mungkin saya tidak tahu nih. Dari mana terdakwa 1 itu akhirnya memegang cairan itu, dipegang atau di posisinya di mana? Waktu itu saya tidak tahu, Jin. Tidak tahu ya. Siap. Oke, nanti saya tanyakan ke terdakwa 2. Siap. Masih terdakwa 1. Saat ke Monas, saya persingkat saja, di Monas kan tidak ketemu. Siap. Di mana akhirnya terdakwa bertemu dengan saudara Andre Yunus? Siap. Itu di YLBHI, Jin. YLBHI. Siap. YLBHI berarti kan pengamatan dari terdakwa 3 dan 4 berarti kan, posisi 3 dan 4. Karena posisi terdakwa 1 dan 2 itu kan ada di Kontras. Siap. Bagaimana ceritanya sampai? Pada saat itu waktu kami mau pulang karena sudah larut malam. Kira-kira jam berapa? Sekitar pukul 23.00. 23.00. Siap. Kemudian kami sudah menginjak mau pulang. Setelah itu terdakwa 3 melihat saudara AY keluar dari kantor YLBHI. Keluar dari YLBHI. Kemudian apa yang disampaikan terdakwa 3? Waktu itu terdakwa 3 itu Andre Yunus keluar dari, kayaknya Andre Yunus.
keluar dari YLBHI menggunakan kendaraan warna kuning matic gitu. Oke. Siap. Terus setelah saudara AY, Andre Yunus ini keluar, apa yang dilakukan para terdakwa? Saya dengan terdakwa 2 langsung mengikuti. Langsung mengikuti. Siap. Bagaimana dengan terdakwa 3 dan 4? Mengikuti dari belakang kami. Yang pas di belakang saudara Andre Yunus kendaraan siapa? Terdakwa 2 dan saya. Terdakwa 1 dan 2 itu Siap. pas membuntuti ya. Siap. Terdakwa 3 dan 4 belakangnya kembali. Siap. Apakah ada sempat berhenti pada saat mengikuti? Tidak, Ji. Tidak. Terus. Siap. Apakah pada saat tanggal 9, tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 dan saat melihat saudara Andre Yunus, apakah terdakwa 1 maupun terdakwa lainnya sudah memperkirakan tempat di mana saudara Andre Yunus akan disiram? Siap, tidak. Tidak. Siap, tidak. Jadi hanya diikuti saja. Siap, diikuti saja. Kenapa pada saat sampai di TKP yang di Jalan Salemba, Siap. kenapa di situ tempatnya? Apa yang menjadi pertimbangan terdakwa? Siap. Waktu itu saya bersama terdakwa 2 melaju dari belakang. Setelah itu melewati kendaraan Andre Yunus, menyalip. Iya, maksudnya Siap. begini, kan jalan dari YLBHI sampai dengan itu kan banyak dan rutenya panjang. Siap. Kenapa yang dipilih di Jalan Salemba? Waktu itu pas mendekati di jalan itu mungkin. Karena laju kendaraan itu cepat. Oh gitu. Siap. Terus bagaimana cara saudara terdakwa itu akhirnya berhasil menyiram? Karena saya waktu itu menyalip. Menyalip. Siap, menyalip. Oke, terus? Sambil saya menoleh bahwa itu ternyata AY. Ya, Kemudian terdakwa 2 langsung berputar balik. berputar arah. Siap, berlawanan dengan Ya. laju kendaraan Andre Yunus. Gitu. Sekiranya jarak 1 meteran. 1 meter. Siap, tutup tumbler kami buka. Sebentar. Kapan saudara terdakwa itu memegang tumbler? Karena kan tadi tidak. Siap. Nah, kapan memegang tumbler? Waktu ada informasi kalau Andre Yunus keluar dari kantor YLBHI. Berarti pada saat di YLBHI, Siap. terdakwa sudah memegang tumbler. Saya langsung otomatis ngambil cairan tersebut yang menyantol di kendaraan. Ya, tutupnya masih ada pada saat di YLBHI. Masih tertutup. Sempat dilihat enggak? Tidak, Ji. Hanya tumbler itu terus dibawa. Siap. Kapan itu dibuka? Waktu berpapasan dengan Andre Yunus. Waktu balik arah sudah dibuka belum? Belum. Oh belum. Belum. Jadi kapan? Waktu mendekati. Waktu mendekati baru dibuka. Siap. Setelah itu jarak 1 meter. Siap. Kami siramkan mengarah ke badan. Oke. Pada saat terdakwa menyiram, bagaimana kondisi saudara Andre Yunus? Apakah memakai helm? Bagaimana? Apakah kacanya ditutup? Apakah pakai kacamata? Apakah terdakwa tahu? Siap. Setahu kami, Ya. dia berpakai helm, namun kaca masih terbuka. Oh, memakai Siap. helm tapi kacanya dibuka. Siap. Terus menurut terdakwa menyiram itu ke arah mana? Ke arah badan, Ji. Ke arah Badan. badan. Siap. Terdakwa, Siap. saudara Andre Yunus kan memakai baju, Siap. ada jaket mungkin Siap. ya. Kenapa disiramkan ke badan, bukan ke Karena ke tempat yang lain? Sama-sama sejajar dengan ini, Ji. Sejajar dengan yang Kendaraannya. Oh begitu. Siap. Kemudian setelah melakukan penyiraman, apa yang terjadi? Kami langsung meninggalkan lokasi. Oke, meninggalkan tempat. Apakah terdakwa juga kena cipratan Siap. cairan itu? Waktu itu karena kendaraan Andre Yunus juga kenyang, akhirnya cairan tersebut menimpa kami juga. Cairannya jadi menyiprat muka, ya. siap, Menyiprat kemana aja? Ke muka, leher, sama badan dan lengan. Muka, leher, badan. Siap. Tadi awal saya tanya, apa efek dari cairan pembersih karat? Terdakwa kan Siap. tidak tahu tadi. Siap, tidak tahu. Setelah terkena cipratan, Siap. bagaimana rasanya? Panas itu. Panas, Siap. apalagi? Gatal. Gatal, Siap. apalagi? Itu aja. Itu saja. Siap. Apakah kulitnya juga
melepuh terdakwa? Tidak. Enggak ya, Siap. hanya panas, perih. Gatal, perih. Ada perih? Perih belum ada. Belum ada, hanya Siap. panas dan gatal. Siap. Pada saat saudara terdakwa panas dan gatal, apa tindakan dari terdakwa 1 dan 2? Waktu itu terdakwa 2 ngasih air mineral untuk Air membasuh mineral. cairan tersebut. Kapan memberikannya? Kurang lebih sekitar 5 menitan dari 5 menit. Siap. Terdakwa, bekas tumbler ini dikemanakan kepada terdakwa? Karena waktu itu setelah menyiram tangan kami kena, langsung saya buang Jin, karena merasakan panas. Dibuang atau terjatuh? Siap, dibuang Jin. Dibuang ya? Siap. Ya, karena kalau seperti kayak plat nomor itu juga saudara hilangkan kan ya? Plat nomor motor. Siap, itu terdakwa. Oke, Jin. nanti saya tanyakan. Siap. Oke, sementara terdakwa 1 itu ya. Siap. Nanti kalau ada saya tanya lagi. Siap Jin, siap. Terdakwa 2. Kapan terdakwa 2 pertama kali mendengar keluhan atau curhatan dari terdakwa 1 terkait saudara Andre Yunus? Siap, pada waktu hari Senin tanggal 9. Oh, yang setelah sholat zuhur itu. Penyampaiannya seperti apa sih, terdakwa? Untuk terdakwa 1 menyampaikan sudah melihat belum video viral Andre Yunus. Gitu. Terus, apakah terdakwa 2 sudah melihat video yang disampaikan terdakwa 1? Belum. Belum. Kapan terdakwa 2 itu melihat video yang dikatakan viral itu? Melihat pertama kali saat di tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 11. Posisinya di mana saat itu melihatnya? Di mes. Oh, di mes. Apa rasa atau apa yang membuat terdakwa atau apa yang terdakwa rasakan setelah melihat video yang dibuka atau yang diberikan dari terdakwa 2 setelah melihat video yang di Hotel Fairmont itu? Saya merasakan rasa kesal. Oh, kesal juga. Kesal juga. Atas perilaku dan tindakan Andre Yunus yang memaksa masuk di video tersebut di rapat tertutup. Oke. Terdakwa di Bais TNI apa sih jabatannya? Jabatan Pak Urwat Satharwat. Pak Satwat. Pak Urwat Pak Urwat Satharwat. Satharwat. Siap. Itu di bawah direktorat atau di bawah Denma? Dinmam. Denma. Dinmam. Tugas sehari-harinya apa? Tugas sehari melaksanakan perawatan munisi dan senjata di lingkungan Perawatan. Ya, Ya, oke. perawatan. Kemudian pada saat tanggal 11, tadi terdakwa 1 menyampaikan bahwa kekesalan dan emosi terdakwa 1 kepada saudara Andre Yunus itu akan dilampiaskan dengan memukuli. Siap. Betul? Siap, betul. Nah, kenapa saudara terdakwa 2 menyarankan untuk disiram? Apa alasannya? Supaya lebih cepat dan praktis. Oh, lebih cepat eksekusinya. Ya. Terus apakah saudara terdakwa 2 mengetahui hasil atau mengetahui efek dari cairan itu apabila terkena kulit? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terus kenapa memunculkan ide untuk disiram saja? Biar lebih cepat dan mudah itu. Biar lebih cepat. Siap. Apakah saudara terdakwa tidak memperkirakan efek dari hasil penyiraman itu apabila terkena tubuh? Sama sekali tidak mungkin. Tidak ya. Siap. Jadi muncul dari disiram aja. Itu pertimbangannya apa terdakwa? Tidak ada pertimbangan. Tidak ada pertimbangan. Spontanitas saja. Siram begitu. Dari mana saudara terdakwa itu mendapatkan cairan itu?
Ada di bengkel. Pada di bengkel, oke. Diletakkan di mana di bengkel itu? Bengkel itu seberapa luas? Kurang lebih 10 meter. 10 meter dari? Luasnya 10 meter. Siap. Terus cairan itu berada di mana? Ada di almari besi yang tidak terkunci. Tadi penyampaian dari terdakwa 1 yang dirasakan dari rekoset cairan atau cipratan cairan itu ada panas, ada gatal. Kalau cairan itu seharusnya 1 saja yang dirasakan. Kalau nggak gatal ya panas. Apakah selain cairan pembersih karat, terdakwa mencampurkan sesuatu di cairan itu? Siap, ada. Apa itu? Air aki. Air aki. Apakah terdakwa tahu, ulangi, terdakwa 1 tahu bahwa cairan yang dimasukkan di dalam tumbler itu cairan pembersih karat dan cairan aki? Terdakwa 1 apakah tahu? Izin mohon diulangi, izin. Kan terdakwa 2 mencampur Siap. cairan pembersih karat dengan air aki. Air aki yang di botol atau air aki yang di dalam aki? Air aki yang di dalam aki. Air aki yang di dalam aki dituangkan bersama kan? Siap. Dimasukkan di dalam tumbler. Siap. Setelah itu ditutup oleh terdakwa. Apakah terdakwa 1 itu mengetahui cairan itu terdiri dari cairan pembersih karat dan cairan air aki? Berbeda masukannya. Ya, maksudnya gini. Dari 2 cairan yang dicampur itu, terdakwa 1 tahu nggak? Oh, terdakwa 1. Siap. Tidak tahu nih. Tidak tahu. Jadi yang tahu campuran itu hanya terdakwa 2. Siap. Terdakwa 3 tahu nggak? Tidak tahu. Terdakwa 4? Tidak tahu. Jadi terdakwa 2 yang hanya mengetahui. Siap. Dari mana ide terdakwa 2 itu mencampurkan cairan pembersih karat dengan air aki bekas? Ide itu muncul dari mana? Tidak ada ide di awalnya. Spontanitas saja. Apa yang diinginkan terdakwa 2 dari hasil siraman itu kepada Andre Yunus? Tidak ada. Lah. Maksudnya begini terdakwa. Ide dari terdakwa 1 dengan memukuli itu kan efeknya pasti akan bonyok. Siap. Memar atau berdarah lah, lecet. Nah, itu ditolak sama terdakwa 2. Jangan dipukuli, disiram saja. Nah, disiram saja ternyata terdakwa idenya itu kalau saya bilang sangat kreatif. Tidak hanya pembersih karat, tetapi juga mencampur dengan air aki. Yang tanda kutip kalau terdakwa 2 kemarin nyimak dari saksi 5, bahwa air aki itu mengakibatkan gatal. Siap. Kalau terkena. Nah, kalau terkena kain itu kan hancur, tapi tidak seketika. Mungkin beberapa hari itu hancur. Nah itu. Nah, ide untuk mencampur itu terdakwa dari mana? Tidak ada ide. Tidak ada. Jadi pertama kali saya masuk ke bengkel itu yang saya lihat adalah air aki yang ada di... Oh, air aki pertama yang dilihat? Ya. Terus? Saya masukkan saya buka aki tersebut, saya masukkan ke dalam tumbler. Tumbler. Pertama air aki. Pertama air aki. Terus? Karena yang masuk itu sedikit, ya seadanya yang masuk. Saya mau kembali ke parkiran. Ya. Karena air aki yang dituang itu hanya sedikit. Ya. Jadi mencari cairan lagi. Tidak mencari, Tidak mencari. Tidak mencari, namun saya mau kembali ke parkiran menghampiri terdakwa 1, saya melihat di situ ada almari besi yang tidak terkunci tersebut. Akhirnya saya buka. Begitu dibuka, dan di situ ada botol yang berisi cairan yang pernah sekiranya bulan Januari itu pernah saya lihat untuk membersihkan mesin kendaraan. Oh gitu. Jadi ide itu muncul seketika karena cairan aki ini sedikit. Siap. Jadi begitu dibuka, oh ada cairan lagi. Nggak terpikir, wah efeknya kan bahaya ini. Nggak usah pakai inilah. Ada nggak kepikir begitu? Siap, tidak ada.
Tadi jawaban dari terdakwa 1 terkait terdakwa 1 dan 2 dari Monas ke Kontras dan terdakwa 3, 4 Monas ke YLBHI, ada yang disanggah nggak? Ada yang atau dibenarkan keterangan dari terdakwa 1? Tidak ada. Kalau dibenarkan, saya nggak akan tanya, karena berarti sama. Selanjutnya, tujuan saudara terdakwa 2 menyiram, jangan dipukuli tapi menyiram, tujuannya tadi apa? Agar lebih cepat dan mudah. Apakah terdakwa 2 sudah ditentukan oleh tim ini ya? Saya bilang tim. Terdakwa 1 sampai dengan 4 ini. Nanti disiramnya di jalan Salemba. Di Jalan Salemba saja. Apakah ada pemberitahuan itu? Tidak ada. Kenapa di Jalan Salemba yang dijadikan tempat penyiraman? Karena saat itu kami membuntuti dari belakang yang akhirnya menyalip. Setelah saya salip, saya putar balik dan melawan arah daripada Andre Yunus. Demikian ini. Oke. Pada saat malam itu tanggal 12 di Jalan Salemba itu gelap atau terang? Ingat nggak pada malam itu? Pada saat saudara terdakwa, karena saudara terdakwa kan bawa motor nih, balik arah, kemudian berhenti di tengah jalan kan, sambil menunggu korban. Siap. Bagaimana saat itu kondisinya jalan di Salemba 1 itu? Ada penerangan lampu jalan. Ada penerangan lampu jalan, relatif terang ya. Kemudian bagaimana kendaraan lain? Ada nggak kendaraan lain yang lewat? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan, oke. Setelah saudara Andre Yunus disiram oleh terdakwa 1, apa ya yang dilakukan oleh terdakwa 2 selanjutnya? Meninggalkan tempat itu. Apakah terdakwa 2 terkena cairan itu? Siap, ikut terkena. Di bagian mana? Di bagian lengan kanan. Tangan kanan. Siap. Apa yang dirasakan terdakwa 2? Yang dirasakan saat itu adalah panas. Panas. Selain panas? Sudah itu aja. Gatal nggak ada? Gatal keesokan harinya. Oh, keesokan harinya baru gatal. Saya melanjutkan pertanyaan ke terdakwa 3. Terdakwa 3, siap. Terdakwa 3 dalam hal ini yang paling senior ya. Siap. Ya. Yang lain pangkatnya di bawah dari terdakwa 3. Kapan saudara terdakwa 3 ini mendengar keluhan dari terdakwa 1? Siap, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Hari Rabu 11 Maret 2026 di mana ini? Di mes. Di mes. Yang ada di mes saat itu siapa saja? Yang ada di mes terdakwa 1, Ya. 2, saya dan terdakwa 4. Oke. Apa penyampaian dari terdakwa 1 saat itu yang didengar oleh terdakwa 3? Penyampaian terdakwa 1 yaitu menyampaikan kekesalannya terhadap Andre Yunus sambil menunjukkan video terhadap saya, terdakwa 2 dan 4 yang memaksa masuk ke ruang rapat tertutup tentang pembahasan revisi undang-undang. Dan di situ Andre Yunus merasa berteriak-teriak menghentikan revisi undang-undang TNI. Saya nilai di situ dia tidak sopan dan tidak beretika. Oke. Apakah terdakwa saat kejadian itu ada di tempat atau sedang berjaga di Hotel Fairmont? Tidak. Tidak ya. Jadi mengetahui hanya dari media sosial yang ditunjukkan terdakwa 1. Siap, benarnya. Oke.
Saat itu apa yang dirasakan terdakwa 3? Merasa kesal setelah ditunjukkan oleh terdakwa 1. Oke, merasa kesal. Oke lah, saya masih memahami rasa kesal itu. Kemudian apa saran yang disampaikan terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada tanggal 11 itu? Sarannya dari terdakwa 1 ingin menghajar atau memukul. Ya. Setelah itu terdakwa 2 menyarankan untuk disiram. Oke. Terdakwa 3 dalam hal ini adalah yang tertua atau yang pangkat lebih tinggi. Apakah tidak punya perasaan bahwa rencana perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa 2, ulangi terdakwa 1, dengan cara memukul, akan menghajar. Kemudian terdakwa 2 menyampaikan jangan dihajar, disiram saja. Apakah kira-kira perbuatan itu pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI? Siap, tidak pantas. Nah, apakah terdakwa 3 tidak mencegah adik-adiknya? Jangan dilakukan seperti itu. Nanti ada saluran-saluran tersendiri kalau memang mau menuntut balas kepada saudara Andri Yunus, misalkan dengan melaporkan atau mencari celah apa terhadap Andri Yunus. Harusnya dicegah, bukannya malah apa selanjutnya terdakwa 3? Setelah terdakwa 1 menunjukkan video tersebut, saya merasa kesal dan pada saat itu adalah posisi memuncaknya emosi saya. Setelah itu saya ikut berjiwa kosra untuk sama-sama melaksanakan biar Andri Yunus kapok. Gitu. Jadi di sini muncul tujuan nih dari terdakwa 1, terdakwa 2 belum muncul tujuan. Di sini terdakwa 3 memunculkan tujuan biar kapok. Ya, kalimat biar kapok ini saya asumsikan itu sebagai tujuan supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ya benar terdakwa. Siap. Oke. Terus yang tadi terdakwa mengatakan itu tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI, tetapi kenyataannya terdakwa 3 malah membenarkan dan ikut serta dalam akhirnya yang disepakati adalah melakukan penyiraman. Terdakwa 3 tahu apa cairan yang akan disiramkan kepada korban? Siap, tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Pada tanggal 11 itu terdakwa 2 menyampaikan nggak? Nanti disiram aja pakai air apa gitu. Menyampaikan nggak? Siap, menyampaikan disiram dengan cairan pembersih karat. Nah, cairan pembersih karat ya. Apakah saat itu terdakwa 3 mendengar juga nanti saya akan campur cairan pembersih karat ini dengan air aki? Apakah ada penyampaian seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti terdakwa 2 tadi memang spontanitas, awalnya itu dari air aki karena sedikit mencari-cari tambahan. Oke. Kemudian siapa yang mengatur bahwa nanti di Monas kamu sama kamu, nanti setelah di Monas ke YLBHI itu saya dan terdakwa 4, itu mengatur siapa? Ketika itu saya menyampaikan saja karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak mempunyai motor. Ya. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari Andri Yunus di sekitaran Monas dan kantor Kontras. Oke, berarti untuk yang di YLBHI itu adalah tugas dari? Siap, terdakwa 3 dan terdakwa 4. Oke. Setelah tadi disampaikan oleh terdakwa 1, sebenarnya para terdakwa ini sudah akan pulang, betul? Siap, betul. Ya, ulangi jam 23.00 atau lebih lah, sekira jam itu, terdakwa 1 dan 2 dari Kontras itu sudah merapat ke YLBHI, betul terdakwa 3? Siap, betul. Dan rencananya akan pulang, betul? Siap, betul. Nah, tetapi tadi penyampaian dari terdakwa 1 bahwa terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus ini keluar dari YLBHI, itu betul? Siap, betul. Ya, terus selanjutnya bagaimana terdakwa? Setelah saya menyampaikan kepada terdakwa 1, 2, dan 4 ya, bahwa itu orangnya Andri Yunus pakai motor kuning. Ya. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengikuti dari belakang. Dilanjut
Saya terdakwa 3 dan 4 mengikuti di belakang terdakwa 1 dan terdakwa 2. Oke. Pada saat mengikuti, apakah ada sempat berhenti? Siap, tidak ada. Tidak ada. Berarti terus sampai dengan di Jalan Salemba itu masih terus bergerak. Siap, masih terus bergerak. Apakah terdakwa 3 juga mengarahkan kepada terdakwa 1 dan 2 nanti penyiramannya di Jalan Salemba saja? Siap, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Bagaimana terdakwa 1 dan 2 akhirnya menyiramkan di situ, itu apakah terdakwa 3 tahu? Siap, tidak tahu ya. Tidak tahu. Oke. Terima kasih terdakwa 3. Saya ke terdakwa 4. Ulangi terdakwa 3 sedikit. Terdakwa 3 sebelum bergabung dengan BAIS TNI berdinas di mana sebelumnya? Sebelumnya berdinas di Pangkalan Marinir Jakarta. Marinir Jakarta. Yang di Kuini dan Cilandak. Oh, yang di Cilandak. Di sana jabatan apa terdakwa? Kalau di Denmabais ini jabatan Kepala Jasmani. Kalau di satuan yang lama di Cilandak? Jabatannya sebagai Wadan Denang Lanmar Jakarta. Wadan Denang. Siap. Jadi ngurusi masalah angkutan. Siap, betul. Oke. Terdakwa 4. Terdakwa 4 sebelum bergabung dengan BAIS TNI berdinas di mana? Siap, dinas di Batalion Komando 461 Pasgat. Paskas. Di mana ini? Di Halim Perdana Kusuma. Halim. Jabatan waktu di Paskas Halim? Siap, Danton A. Danton A. Siap. Setelah bergabung dengan BAIS TNI, apa jabatan saudara terdakwa? Siap, Pak Ur Opslat. Pak Ur Opslat. Ini di bawah Denma BAIS TNI. Denma. Kegiatan saudara terdakwa di Denma BAIS TNI apa saja? Saya membuat rencana latihan. Rencana latihan. Apalagi? Selama terdakwa bergabung dengan BAIS TNI, apakah sudah pernah dilaksanakan latihan terkait dengan rencana yang saudara usulkan? Rencana latihan yang saya buat adalah contohnya menembak, pemadam kebakaran, siap, protokoler pemakaman pejabat. Siap. Ya. Nah, apakah itu pernah dilaksanakan selama di BAIS TNI? Siap, kalau menembak rutin dilaksanakan di BAIS. Rutin dilaksanakan BAIS TNI untuk latihan menembak ya? Siap. Oke. Terkait dengan perkara yang sekarang ini terdakwa ikut andil. Kapan pertama kali terdakwa itu mendengar keluh kesah atau curhat dari terdakwa 1? Pada tanggal 11 Maret. Oh, 11 yang sama-sama dengan terdakwa 3 tadi? Siap. Yang di mes itu? Siap. Apa komentar terdakwa 4 terkait dengan video itu? Siap, saya melihat video itu dan saya bilang, iya, saya juga jengkel lihat orang ini. Oh, begitu. Terdakwa ikut jengkel. Siap. Apakah kejengkelan itu harus dilampiaskan dengan disiram cairan pembersih karat itu? Apakah perlu kejengkelan para terdakwa ini harus disiram? Siap, hanya itu yang terpikir pada saat itu. Tidak ada, oh, jangan dong, kasihan. Ada nggak perasaan itu? Pada saat itu tidak ada. Pada saat itu nggak ada ya. Yang ada saat itu hanya emosi. Siap. Keempat-empatnya emosi. Siap. Kemudian siapa yang mengarahkan? Nanti kamu di sini, saya dengan ini di sini, itu siapa yang mengarahkan? Siap, tadi sudah disampaikan bahwa saya karena kendaraannya ya, terdakwa cuma ada 3 2. ya. Saya ingin memastikan bahwa yang mengarahkan terdakwa 3. Siap, terdakwa 3. Terdakwa 1 dan 2 pakai kendaraan terdakwa 3 nanti ke Monas, setelah itu ke Kontras, kan begitu? Siap. Ya, jadi terdakwa 3 yang mengarahkan ya. Siap. Oke.
pada saat kejadian, apakah posisi terdakwa 3 dan 4, khususnya terdakwa 4, terdakwa 4 ini yang membawa motor atau yang membonceng? Saya dibonceng. Terdakwa yang membonceng, artinya ulangi, terdakwa 4 yang membonceng kan? Siap. Di belakang. Di belakang. Nah, pada saat terdakwa 1 melakukan penyiraman, apakah terdakwa 4 melihat itu? Siap, saya melihat. Oh, melihat. Jaraknya? Mungkin 5 meter. Oh, 5 meter ya, berarti melihat. Oke. Setelah terjadi itu, terjadi penyiraman, apa yang dilakukan terdakwa 3 dan 4? Karena terdakwa 1 dan 2 itu kan sudah berbalik arah dan bergerak melawan arah. Dan terdakwa 3 dan 4 menuju kemana saat terjadi penyiraman itu? Meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke mes. Kembali ke mes. Arahnya dari? Arahnya saya kurang hafal, tapi terdakwa kurang paham wilayah situ ya. Siap. Karena yang di depan juga terdakwa 3. Siap. Oke. Setelah terjadi penyiraman itu, apakah terdakwa mendengar teriakan kesakitan dari saudara korban? Tidak mendengar. Terdakwa 3? Tidak mendengar. Terdakwa 2? Tidak mendengar. Oke, karena pada saat penyiraman itu info yang beredar adalah korban itu berteriak kesakitan. Teriak kesakitan, terus membuang helm, melepas pakaian dan lain sebagainya, karena yang dirasakan hampir sama, yaitu panas, perih dan gatal gitu. Jadi nggak tahu ya? Siap, tidak tahu. Setelah kejadian ini, akhirnya terdakwa 4 ikut terlibat. Itu berawal dari mana? Artinya setelah terkena terdakwa 1 terkena cipratan itu kan tentunya sakit, betul? Siap. Kapan saudara terdakwa melihat kalau terdakwa 1 itu kesakitan? Malam itu juga. Malam itu? Siap. Di mes. Oh, di mes. Oke. Terus apa yang dilakukan para terdakwa ini terkait dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga kena cairan itu? Terdakwa 1, terdakwa 2 sampai di mes dalam keadaan luka. Ya. Sehingga saya dan terdakwa 3 membantu melihat ada apa. Saya juga kena. Jadi gitu. Yang saya tahu terdakwa 1 ganti baju. Oh, ganti baju. Siap. Terus untuk muka yang kena bagaimana cara membantunya? Tidak dibersihkan dengan air putih. Dibersihkan dengan air biasa ya? Siap, kemudian diolesi minyak. Diolesi minyak. Oke. Setelah itu terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidur di mes atau pulang? Saya tidur di mes. Tidur di mes. Dengan terdakwa 3 juga? Dengan terdakwa 3. Oke. Ya. Dari saya cukup, barangkali rekan saya ada tambahan. Mohon izin rekan kami menambahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada kesempatan diberikan kepada kami selaku auditor untuk bertanya lebih lanjut. Baik, para terdakwa tadi sudah diperingatkan oleh Yang Mulia ya bahwa terdakwa tidak disumpah, terdakwa boleh berbohong, terdakwa juga boleh tidak memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan, dan itu dijamin karena terdakwa diperbolehkan untuk berbohong. Namun demikian, kan gitu ya, auditor menghimbau berikan keterangan yang benar saja. Ya, karena apa? Ketika kebohongan itu diketahui oleh auditor, tidak menguntungkan, justru akan merugikan. Kemarin para saksi sudah dihadirkan di persidangan, terutama ada saksi 5 yang pernah memeriksa para terdakwa yang sudah melakukan pendalaman. Keterangannya tidak dibantah, dibenarkan seluruhnya. Auditor mencatat bahwa dari sidang kemarin hanya ada beberapa saja yang dibantah, itu pun terkait dengan waktu saja. Pada prinsipnya tidak dibantah. Oh, bukan tanggal itu, tapi tanggal ini dibenarkan oleh terdakwa. Sehingga auditor menganggap bahwa keterangan para saksi itu semuanya tidak ada yang dibantah. Betul? Saksi ulangi, terdakwa 1 tidak ada yang dibantah.
Terdakwa 2? Terdakwa 3? Terdakwa 4? Siap. Tidak yang dibantah ya? Dibenarkan seluruhnya, betul? Baik. Karena ketika ditanyakan oleh auditor barusan, para terdakwa masih ragu-ragu dalam menjawab, seolah-olah ya, dibuatnya buram permasalahan ini. Permasalahan ini sudah terang benderang, sehingga auditor perlu menanyakan kembali kepada terdakwa 1, 2, 3, dan 4. Terdakwa 1, Siap. pernah diperiksa di polisi militer? Siap, pernah. Pernah disidik oleh polisi POM TNI? Siap, pernah. Terdakwa 2 pernah? Siap. Terdakwa 3 pernah? Terdakwa 4 pernah? Siap, pernah. Baik, pertanyaannya ketika diperiksa di polisi militer, di Puspom TNI, apakah dipaksa? Pakai mic ya. Siap, tidak ada. Dipaksa? Siap, tidak. Diarahkan? Siap, tidak. Diancam? Siap, tidak. Diintimidasi? Siap, tidak. Baik, terdakwa 2? Siap, tidak ada. Tidak diancam? Tidak diarahkan? Tidak dipaksa? Terdakwa 3? Siap, tidak ada. Terdakwa 4? Siap, tidak. Baik, di dalam BAP pernah sebelum menandatangani BAP polisi militer, ini ada BAP-nya. Sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan di polisi militer, apakah terdakwa 1, 2, dan 3 membaca sebelumnya? Siap, membaca. Dibaca sebelumnya? Sebelum tanda tangan dibaca. Sebelum tanda tangan dibaca terlebih dahulu. Setiap lembarnya dikasih paraf tidak? Siap, dikasih. Terdakwa 2? Sama. Sebelum tanda tangan dibaca dulu. Setiap lembarnya diparaf. Terdakwa 3 seperti itu juga? Sama. Terdakwa 4? Siap, sama. Jadi sudah dibaca, baru ditanda tangan. Hari ini auditor mempertanyakan, sudah ada di dalam BAP, hanya mengulang saja, sehingga ketika ada pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda, aneh. Oleh karena itu auditor menghimbau kembali, berikan keterangan yang benar saja, biar terang benderang jelas. Setuju ya? Siap, setuju. Terdakwa 2 setuju? 3? 4? Siap, setuju. Baik. Kalau sudah dibenarkan semuanya dalam BAP ini, auditor akan bertanya terkait dengan unsur tindak pidana saja. Baik, bermula pada tanggal 9. Ini pertanyaannya berlaku untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2. Siap. Betul? Siap. Untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2. Mic-nya dipakai. Pada tanggal 9 terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2. Siap, bertemu Di mana bertemu? di masjid. Di masjid. Hanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 saja. Siap, saya hanya berdua. Apa yang dibicarakan? Merasa kesalahan saya. Curhatlah ya. Siap. Menyampaikan kekesalan terdakwa. Siap. Kepada terdakwa 2. Siap, saya berdua. Waktu itu terdakwa 2 dalam keadaan kesal? Tidak. Tidak, Ji. Tidak. Artinya di tanggal 9 terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu. Siap. Membahas terkait dengan kekesalan. Apa respon dari terdakwa 2? Datar aja, Ji. Apa? Datar aja. Hanya menyampaikan, ya udah kita bahas nanti aja itu aja. Oke, itu pertemuan yang pertama. Siap. Kapan pertemuan kedua dilakukan? Tanggal 11, Ji. Tanggal 10 tidak bertemu? Pak, tanggal 10 karena kita satu mes hanya ngopi aja, tidak ada pembahasan. Terdakwa 1 dengan terdakwa 2 tidurnya bareng ya? Siap, satu kamar. Satu kamar? Siap. 2 bed? 4 bed itu, Ji. Ada 4 bed? Siap. Tapi dalam 4 bed itu hanya terisi antara terdakwa 1 dengan terdakwa. Ada orang lagi di situ? Siap, tidak ada. Hanya berdua saja? Siap, berdua. Di tanggal 10 masih berbicara terkait dengan kekesalan tadi? Siap, tidak. Hanya ngopi aja. Baik. Tanggal 10 hanya ngopi Siap. biasa saja? Siap. Pernah pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 di mes, ulangi, di masjid pertemuan ada berapa kali? Satu kali aja, Ji. Satu kali saja. Siap. Yang berikutnya di mes. Siap, Ji. Baik. Ketika di mes, saksi dengan terdakwa ngopi, apakah ada yang menghubungi terdakwa 3 dan 4? Saya tidak tahu, Ji. Pertanyaannya untuk terdakwa 1 dan 2, ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes,
Pernahkah terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3 dan 4? Saya yang menghubungi terdakwa 3 dan 4. Baik, berarti terdakwa 1 tidak menghubungi. Yang menghubungi adalah terdakwa 2. Apa tujuannya menghubungi terdakwa 3 dan 4? Tujuannya hanya untuk ngopi saja di mes, bertemu saja. Hanya ngajak ngopi saja. Ngopi bareng gitu maksudnya? Siap. Datang terdakwa 3 dan 4? Tidak, karena sudah pulang. Sudah pulang. Akhirnya tidak jadi datang. Siap, tidak Nah, jadi. kapan terdakwa 3 dan 4 datang bertemu di mes? Tanggal 11. Tanggal 11. Siap. Berarti bertemu lagi di tanggal 11. 11. Betul ya? Siap, hari Rabu. Tetapi kan terdakwa 1 dengan terdakwa 2 selain di masjid juga masih bertemu di mes kan, Siap. berdua ya. Kan Siap. tempat tidurnya sama toh? Siap, satu kamar. Karena dalam BAP masih membahas juga terkait kekesalan itu juga. Berikutnya menghubungi terdakwa 3 dan 4 namun tidak datang. Berikutnya tanggal 11 menghubungi lagi, betul? Tidak ada. Kapan terdakwa 3 dan 4 datang ke mes? Hari Rabu. Terdakwa 1 tanggal berapa datang terdakwa 3 dan 4 ke mes? Tanggal Hari 11. Rabu, Tanggal berapa? tanggal 11. Tanggal 11. Siap. Betul ya? Siap. Siap, betul. Nah, pertanyaannya selain ngopi apa yang dibahas di situ? Perbincangan biasa. Melanjutkan perbincangan yang terjadi pada tanggal 9 kemarin. Tidak. Hah? Ngobrol-ngobrol biasa saja Oke. tentang kedinasan. Ngobrolnya tidak ada masalah, ngopinya tidak ada masalah. Ada pembicaraan lain selain itu? Ada. Apa yang dilakukan? Nah, untuk terdakwa 1 menyampaikan kekesalannya. Ya, terdakwa 1 menyampaikan kekesalannya kepada terdakwa 2, 3 dan 4. Kan begitu? Siap. Muncullah di situ kita pukul dia. Maksudnya air itu tadi oh. Siap. Begitu ya? Alur ceritanya begitu kan? Siap. Terdakwa 1 mempunyai ide bagaimana kalau kita pukul saja. Namun dibantah oleh terdakwa 2, tidak sependapat. Ya, betul? Siap, betul. Apa kata-kata terdakwa 2? Jangan dipukuli, disiram saja pakai air pembersih. Jangan dipukul, kita siram saja dengan air. Kan begitu? Siap. Pertanyaan untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2. Apa reaksi terdakwa 3 dan 4? Menyepakati ini. Setuju? Setuju. Saksi ulangi terdakwa 2 setuju? Siap. Ketika terdakwa menyampaikan begitu, terdakwa 3 dan terdakwa 4 menyetujui. Nah itu kuncinya dulu ya. Artinya di situ terdakwa 1, 2 dan 3, 4 sepakat bahwa air disiram saja. Pertanyaannya, kenapa harus disiram terdakwa 2? Siap. Agar prosesnya lebih cepat dan mudah. Proses apa maksudnya? Penyiraman. Mohon maaf ya, kalau bunga itu disiram biar cepat tumbuh dan berbuah. Siap. Kalau orang disiram dengan aqua atau mohon maaf air mineral biar cepat basah. Nah ini pertanyaannya, disiram dengan air seperti itu tujuannya apa? Siap. Kalau dipukuli terlalu lama, Terlalu lama apanya? ada kontak fisik. Jadi kalau orang itu, ya, ini kan tidak normal ya, tidak normal. Kalau orang memukul tujuannya supaya sakit, supaya menderita. Apakah terdakwa juga berpikir ke sana? Tujuan Siap. menyiramkan itu membuat penderitaan maksudnya? Siap, tidak ada. Kenapa? Kan terdakwa 2 menyarankan jangan dipukul, siram saja. Terdakwa 2 menyampaikan supaya cepat. Siap. Maksud cepat apanya? Cepat prosesnya, lebih mudah dibanding dipukuli. Menyakitinya lebih cepat. Siap, tidak berpikiran ke arah sana. Baik. Ya. Tanggal 9, 10, 11. Disepakati bahwa nanti kita disiram. Terdakwa 3 setuju dan terdakwa 4 setuju. Selanjutnya apa yang dilakukan setelah itu? Terdakwa 1. Setelah disepakati apa yang dilakukan? Siap, setelah disepakati kami membrowsing kegiatan Adrianus dalam waktu dekat. Baik.
Sesuai BAP, terdakwa 1 mencari tahu melalui Google, internet, terkait dengan keberadaan dan aktivitas dari AY. Siap. Korban ya. Siap. Dapat informasi itu? Dapat, Izin. Dapat. Apa katanya? Setiap hari Kamis, Andreus menyuarakan narasi. Ada acara? Siap, ada acara di Monas. Baik. Saya pertanyakan lagi, ini kan muncul di dalam kesimpulan auditor, ini motor, 2 motor itu punya siapa? Punya terdakwa 2? Siap, kami memakai motor terdakwa 3. Punya terdakwa 3? Bukan punya terdakwa 2, bukan ya? Bukan. Karena auditor menyebutkan itu punya terdakwa 2. Ternyata keliru, punya terdakwa 3 ya? Siap. Yang dipinjam oleh terdakwa 2. Betul ya? Siap, betul. Baik, dari situlah muncul pergerakan berikutnya, yaitu di tanggal 12 ya. Betul ya? Siap. Siap. Jadi terdakwa 1, 2, 3, dan 4 akhirnya berniat bersama untuk mencari korban. Betul ya? Siap. Dengan kesepakatan bahwa nanti kalau udah ketemu kita siram saja, jangan dipukul, kan gitu ya? Siap. Siap. Ini sudah disepakati berempat bersama-sama ya? Siap. Tapi saya masih belum puas ini terkait dengan tujuan menyiramkan. Biar cepat dan mudah. Nanti yang mulia bisa menilai. Dari tanggal 9 ke tanggal 12, akhirnya tanggal 12 mulai eksekusi. Ada jeda waktu 4 hari ya. Siap. Betul ya? Siap. Dari 9 ke 12 berarti 3 hari. 9, 10, 11, 12. Ada 4 hari. Siap. Merupakan waktu yang cukup tidak menurut terdakwa untuk melakukan eksekusi. Untuk melakukan penyiraman cukup dah waktunya. Waktu penyiraman spontan aja. Spontan. Siap. Kan sudah ada pertemuan. Sudah ada kesepakatan. Nah. Dari mana spontannya? Baik. Tadi terdakwa 2 menyatakan kita siram saja. Itu alat tumbler yang kemarin dipermasalahkan itu yang diacukan oleh auditor untuk pembuktian itu. Siapa itu yang punya? Siap, punya saya. Terdakwa 2 yang punya. Siap. Di mana diambil? Siap, itu untuk tempat minum saya sehari-hari. Itu terdakwa yang membawa. Siap. Selanjutnya setelah menemukan tumbler, dibawa ke mana? Saya bawa ke parkiran bawah ke bengkel. Untuk apa dibawa ke bengkel? Untuk kami isi dengan cairan aki. Untuk meramu. Pertanyaannya, terdakwa 2 ya. Terdakwa 2 ini langsung datang ke gudang, mencampurkan cairan seperti itu. Apa sebelumnya sudah pernah menggunakan cairan itu? Siap, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi kau sudah tahu bahwa cairan ini akan berbuat seperti apa, cairan ini akan berakibat A, B, C itu? Sudah tahu? Siap, tidak tahu. Baik, untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, siapa yang berinisiatif yang mengatakan bahwa biar nanti saya saja yang membanjur atau menyiram korban? Siap, saya aja. Kenapa terdakwa 1 berinisiatif bahwa biar saya aja yang... Karena saya yang merasa kesal paling. Tahu isi cairan itu apa tahu? Siap, tidak tahu. Akibatnya tahu kalau cairan itu akan dibanjurkan ke badan orang lain? Siap, tidak tahu. Akan menimbulkan penderitaan? Siap, tidak tahu. Tapi sekarang sudah tahu? Siap, sudah tahu. Kenapa saksi terdakwa tahu? Karena saya merasakan. Karena terdakwa merasakan. Siap. Masih sudah bisa melihat mau ini matanya sekarang? Masih kabur sih. Jadi masih kabur. Artinya terdakwa 1 merasakan dahsyatnya air itu toh? Siap. Kalau melihat orang di persidangan ini masih terlihat jelas apa masih buram-buram? Izin ulang. Atau tidak terlihat? Izin ulang, izin. Ketika melihat orang di dalam persidangan ini, saksi bisa membedakan. Ulangi, terdakwa bisa membedakan. Siap, bisa. Pakai mata sebelah mana? Kiri. Sebelah kanan masih bisa melihat. Masih, tapi kabur.
tapi tidak sempurna memeranginya. Betul ya? Ya. Baik, saya langsung ke terdakwa 3. Ini tadi terdakwa 3 menyatakan bahwa ketika ada kesepakatan langsung setuju ya. Siap, setuju. Setuju. Alasannya setuju kenapa? Siap, karena sudah disepakati ya, kan untuk lebih cepat dan lebih mudah dari terdakwa 2, jadi kami setuju. Siapa yang membagi, nanti kamu naik motor A ke sana, kamu menggunakan motor B ke sana, itu siapa yang mengatur seperti itu? Siap, saya melalui informasi dari terdakwa 1, Andri Yunus melaksanakan aksi Kamisan di Monas. Setelah itu saya membagi. Kan muncullah alat bukti berupa dua kendaraan motor. Satu ternyata punya terdakwa 3, yang satu lagi punya terdakwa 4. Betul? Siap, betul. Siapa yang mengarahkan nanti kamu menggunakan motor saya ke sini, nanti saya dengan terdakwa 4 ke sini, itu siapa yang mengarahkan? Siap, saya terdakwa 3. Terdakwa 3 yang ngatur. Siap. Membagi tugas, maksudnya begitu? Siap, menyampaikan saja begitu. Karena terdakwa 1 dan 2 tidak mempunyai motor, baru saya menyampaikan mencari Andri Yunus di sekitaran Monas dan kantor kontras. Oke, setelah diarahkan begitu, terdakwa 1, 2 mengikutinya? Siap, karena setuju mengikuti. Ikuti ya. Jadi kendaraan yang nomor yang Beat itu punyanya terdakwa 3 ya? Siap, betul. Yang Sol punya terdakwa 4. Siap. Supaya tidak keliru. Tapi sebelum kejadian memang sudah ada pertemuan-pertemuan dan tidak disangkal oleh para terdakwa. Betul ada pertemuan dan sudah disepakati apa yang akan dilakukan, betul? Siap, betul. Nah, tujuannya apabila ketemu AY akan menyiramkan barang itu. Siap, betul. Betul ya? Siap. Terdakwa 3 tahu ya kalau barang itu akan mengenai kulit akan akibatnya? Siap, kalau akibatnya tidak tahu. Tidak tahu? Siap. Tapi sekarang sudah tahu? Setelah kejadian sudah tahu. Apa? Sesuai yang disampaikan terdakwa 2 dan 1, merasa panas dan gatal. Baik, terdakwa 4. Terdakwa 4 juga ikut pertemuan ya? Siap, ikut. Di tanggal berapa? Tanggal 11. Mengikuti pertemuan, pembicaraan, dan menyepakati. Siap. Alat yang akan digunakan adalah ini. Siap. Betul ya? Betul. Terdakwa 3 dan 4 ikut juga memantau pergerakan Andri Yunus. Terdakwa 3 dan 4 ikut juga memantau, mencari tahu keberadaan Andri Yunus. Siap. Ikut juga ya? Ikut. Pakai motor sul. Pakai motor sul. Punya terdakwa 4. Siap. Masih ingat motornya nomor berapa? Motor yang dipakai terdakwa 4, motor platnya nomor berapa? Saya lupa. Itu motor siapa? Motor saya. Kok sampai lupa gitu? Cuma ingat di belakangnya triple C. B3334 CLK. Siap. Itu punya terdakwa 4. Siap. Baik, mungkin sementara kami cukup dulu. Terima kasih yang mulia.